Shalom semua jemaat dan semua saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah online kali ini. Walaupun kita terpisah, ruangan dibatasi oleh tempat ruangan, saudara ada di tempat di rumah masing-masing, tetapi kita percaya kita menyembah Allah kita yang luar biasa, Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Saya percaya saudara-saudara selalu merindukan jamahan Tuhan yang luar biasa. Mari saudara-saudara, saya undang kita semua untuk membawa hati kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan menikmati segala berkat-berkat yang berkelimpahan yang dari surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Dia. Oh haleluya. Bapak di surga saat ini Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati yang merindukan Engkau, setiap hati yang datang dengan kausan dan kelaparan akan Engkau. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang akan memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu.
mengubahkan kami, yang terus membawa kami Tuhan untuk menikmati hari-hari yang berkemenangan dalam Engkau Tuhan, untuk membawa kami menikmati hari-hari yang penuh cinta dan kasih yang dari Engkau saja, untuk menikmati hari-hari Tuhan yang selalu baru di dalam Engkau, menikmati hari-hari yang selalu berkemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Hadirat Allah terus mencengkram kehidupan kami, terus membawa kami Tuhan untuk lebih lagi dapat mengenal Engkau dengan benar. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, ubahkan hati kami terus kuasa firman-Mu yang sanggup Tuhan mengubahkan setiap hal yang harus diubahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan memiliki hati yang subur seperti tanah-tanah yang subur, hati yang siap untuk ditaklukkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar hanya suara-Mu Tuhan yang diperdengarkan, isi hati-Mu yang diperdengarkan kepada kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semua jemaat yang terkasih dan semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan langsung membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 34. Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara yang terkasih, ayat-ayat ini biasa digunakan oleh orang-orang Kristen untuk ketika mau mengambil renungan tentang jangan khawatir. Orang Kristen banyak memakai ayat-ayat ini untuk mengingatkan dirinya untuk tidak khawatir dalam kehidupan ini.
Tetapi kali ini saya mau ajak kita semua untuk melihat dari sisi yang berbeda. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat ayat-ayat ini dari sisi yang lain, karena saya akan berbicara tentang hati. Mari kita lihat di ayat ke-33 dan ke-34 yang tadi kita sudah baca. Di situ dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara yang terkasih, ayat 33 mengajarkan kepada kita untuk membuat harta kita ditaruh di mana sesuatu itu bernilai kekal. Tuhan mengajarkan kepada kita agar harta yang kita miliki diberikan kepada sesuatu yang bernilai surgawi. Karena kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita pun akan membuktikannya dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang kita miliki. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dengan rela memberikan atau meletakkan harta kita kepada hal-hal yang bernilai kekal, kepada hal-hal yang bernilai surgawi. Karena surga adalah tempat tinggal Allah sendiri. Ketika kita mengatakan hati kita melekat kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah merelakan harta kita untuk diberikan kepada hal-hal yang bernilai surgawi, hati kita perlu dicek ulang. Perlu diberikan pertanyaan lagi, bagaimana keadaan hati kita di hadapan Tuhan. Karena di dalam Markus 12 ayat 30 di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan meminta kita untuk mengasihinya dengan segenap hati, bukan hanya dengan setengah hati, tetapi secara penuh, secara full. Bukan hanya sedikit-sedikit, tetapi secara penuh hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu menjaga hati kita. Karena di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjaga hati kita dengan baik, maka yang akan keluar dari kehidupan kita juga adalah sesuatu yang baik. Ketika hatimu dipenuhi dengan kepedihan, maka yang akan keluar dari hidupmu adalah segala sesuatu yang pedih. Ketika hatimu penuh dengan kemarahan, maka yang akan keluar dari hidupmu juga akan terlihat segala sesuatu yang penuh dengan kemarahan. Ketika hatimu penuh dengan kebencian, maka yang akan keluar dari perkataanmu juga adalah kata-kata yang penuh dengan kebencian. Kita harus menjaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Apa yang sering keluar dari perkataan kita, apa yang terlihat melalui tindakan dan perbuatan kita, sesungguhnya itulah yang keluar dari hatimu. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Yeremia 12 ayat 3 di sana dikatakan, Yeremia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah ungkapan Yeremia kepada Tuhan. Ketika itu Yeremia melihat orang-orang fasik bisa mengalami kemujuran dalam kehidupannya.
Yeremia melihat ada orang-orang yang dari mulutnya berkata-kata tentang Tuhan, mungkin sering berkata-kata tentang hal-hal yang rohani, mungkin terlihat begitu dekat dengan Tuhan, tetapi yang dia dapati bahwa sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Sedangkan Yeremia mendapati dirinya, dia tidak pernah berbantah-bantah kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan perintah. Ketika Tuhan memberikan suatu tugas kepadanya, dia tidak berani membantah kepada Tuhan. Walaupun Yeremia memiliki kehidupan seperti itu, yang begitu sudah mentaati Tuhan, tetapi dia masih meminta agar Tuhan menguji hatinya. Dia meminta Tuhan untuk menguji hatinya, walaupun dia menilai dirinya sudah cukup taat kepada Tuhan. Tetapi dia selalu mau diuji oleh Tuhan. Seharusnya kita orang Kristen pun seperti itu. Kita harus selalu menguji hati kita setiap hari, bukan hanya seminggu sekali ketika kita di gereja, tetapi setiap hari ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita minta Roh Kudus, kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan hati kita hari demi hari jika kita tidak pernah mengujinya. Saudara yang terkasih, Daud adalah tokoh Alkitab yang terkenal. Dia adalah seorang raja, tetapi dia memiliki hati yang dekat kepada Tuhan. Perhatikan di dalam Mazmur 63 ayat 2. Di sana Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Saudara-saudara yang terkasih, Daud selalu merindukan Tuhan. Ketika dia berada di tempat yang sepi, dia berada di tempat pelariannya, ketika dia melihat dirinya sudah jauh dari Tuhan, dia meminta agar Tuhan kembali memenuhi hatinya dengan dirinya, dengan pribadi Tuhan sendiri. Daud sadar bahwa hatinya itu seperti tanah. Ketika sudah lama tidak kena oleh air, tanah itu bisa menjadi kering. Tanah itu bisa menjadi tandus. Demikian juga dengan hati manusia. Ketika tidak disirami oleh kasih Allah, tidak disirami oleh Allah sendiri, oleh kehidupan Allah sendiri, maka hati manusia akan menjadi kering seperti tanah yang kering dan tandus. Saudara yang terkasih, Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bukan karena dia memiliki kehebatan, kegagahan yang luar biasa, tetapi karena dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Daud tahu ketika hatinya mulai kering di hadapan Tuhan, dia akan segera cepat-cepat mencari Tuhan. Dia akan cepat-cepat meminta kepada Tuhan untuk membuat hatinya kembali dipenuhi oleh pribadi Tuhan. Bagaimana dengan hatimu saat ini? Karena hati kita adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita membawa hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, maka dengan mudah kita akan mempercayai setiap apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sebagaimana yang terjadi kepada Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan bahwa ketika Abraham dibawa oleh Tuhan melihat bintang-bintang, dan ketika Tuhan berkata bahwa keturunan Abraham akan menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dia tidak berkata kepada Tuhan, masa Tuhan berbohong? Tuhan, aku tidak percaya kepada Engkau. Mana iya aku akan memiliki anak sebanyak bintang-bintang di langit, sedangkan sampai saat ini aku belum memiliki seorang anak. Aku tidak percaya dengan perkataan Tuhan.
Dia tidak melakukan itu. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan, ketika Tuhan mengatakan janji itu kepada Abraham, Abraham langsung mempercayai Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saudara yang terkasih, di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, orang benar akan hidup oleh karena imannya. Amin. Karena itu kita harus terus menjaga hati kita untuk terus melekat kepada Tuhan, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga ketika dia berbicara kepada kita, ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, ketika Tuhan memberikan janjinya kepada kita, dengan mudah kita akan langsung mempercayainya. Dan itulah yang disukai oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari hati kita, yaitu mempercayai setiap firman-Nya dengan penuh, mempercayai setiap janjinya dengan penuh. Karena itulah yang berkenan kepada Allah, itulah yang berkenan kepada Tuhan, ketika kita hidup oleh karena iman. Orang percaya hidup oleh iman. Kita diselamatkan bukan karena kita layak. Kita diselamatkan bukan karena kita mampu, tapi kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita jagai hati kita sedemikian rupa, karena itulah yang dicari Tuhan. Mata Tuhan berkeliling di seluruh dunia ini. Dia mau mencari orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Masih ingatkah saudara kisah Samuel? Samuel ketika diberikan tugas oleh Tuhan, ketika dia diberikan tugas untuk mengurapi salah satu anak dari Isai, dia mengira bahwa salah satu saudara Daud, dialah yang dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Ternyata salah. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Saudara yang terkasih, seperti seorang Samuel saja, seorang yang disebut sebagai Nabi Allah, dia bisa salah dalam menilai. Dia menerima perintah langsung dari Tuhan, tetapi dia bisa salah dalam menilai. Bagaimana dengan kita? Ataukah sering kita menilai orang dari luarnya saja? Kita menilai orang dari tampilannya saja. Kita menilai orang dari perkataannya saja. Kita menilai orang dari pendidikannya yang tinggi, dari kata-katanya yang manis. Tetapi sangat jarang kita menilai orang dari hatinya. Padahal itulah yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang yang dipilihnya. Dia menilai keberadaan hati orang itu. Seringkali kita salah dalam menilai orang. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang juga lebih mengutamakan hal-hal lahiriah daripada hal-hal yang rohani. Karena terlalu sering kita terikat atau mengikuti gaya dunia ini, yaitu menilai orang dari penampilan luarnya saja. Mari saudara yang terkasih, mulai saat ini kita belajar memiliki hati seperti Tuhan, memiliki cara menilai seperti Tuhan. Jangan melihat orang dari tampilan luarnya saja. Karena itu kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengetahui prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan tugas Tuhan, Tuhan memerintahkan kita melakukan tugas kerajaannya, kita tidak salah menilai, kita tidak salah melakukan, kita tidak salah bertindak.
Orang yang sudah melakukan segala sesuatu dengan hati-hati pun, dia bisa melakukan kesalahan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hati kita? Yang tidak tiap hari kita bawa di hadapan Tuhan, yang tidak tiap hari kita jagai sedemikian rupa. Saudara yang terkasih, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari jagai hati kita. Cara menjagai hati kita seperti yang tadi kita sudah baca, kita sudah dengarkan. Kita izinkan Tuhan menguji hati kita. Kita izinkan Tuhan menilai hati kita, melihat hati kita. Seberapa jauh kita telah berjalan, seberapa jauh kita telah meninggalkan Tuhan, atau sudah seberapa dekat kita hari ini dengan Tuhan. Dan bawa hati kita untuk melekat kepada Tuhan. Bawa hati kita untuk semakin terpaut kepada Tuhan. Dan juga bawa hati kita untuk selalu mempercayai setiap firman-Nya, mempercayai setiap janji-janjinya. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan-Nya. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang benar di hadapan-Nya. Mari kita jaga supaya hati kita terus mempercayai firman-Nya. Kalau kita tidak terus menjaga hati kita, tanpa kita sadari, kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Tanpa kita sadari, penilaian-penilaian, standar penilaian yang kita pakai dalam kehidupan kita sudah jauh dari standar yang Tuhan miliki. Saudara-saudara yang terkasih, saat-saat ini di mana seluruh dunia mengalami pandemi, ada banyak orang yang hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Ada banyak orang yang hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Sehingga tidak sedikit orang yang meninggal karena ketakutan. Hari-hari ini betapa pentingnya kita harus menjaga hati kita. Hari-hari ini betapa pentingnya kita harus menjaga diri kita, menjaga hati kita dengan sewaspada mungkin. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Pastikan setiap hari kita sudah membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Kudus menerangi hati kita dengan firman-Nya, agar setiap hari kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hari-hari ini banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehidupan Allah. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan anak-anak Allah dinyatakan. Di luar sana banyak orang-orang yang menanti-nantikan kabar baik. Anak-anak Tuhan harus bangkit. Anak-anak Tuhan harus memberitakan kabar kebenaran, harus memberitakan kabar sukacita. Saudara yang terkasih, mari mulailah dari hati kita. Biarkan Tuhan mengubahkan hati kita, menjadikan hati kita menjadi baru. Hati kita yang mungkin yang tadinya kotor dibersihkan kembali. Percayalah, Tuhan sanggup mengubahkanmu. Tuhan sanggup memulihkan. Seberapapun kotornya engkau merasa dirimu sudah dipenuhi dengan dosa, mungkin engkau merasa hatimu selama ini terlalu dipenuhi dengan kejahatan. Percayalah, Tuhan adalah kasih. Tuhan selalu mencari orang-orang yang mau mencintainya. Tuhan selalu melihat hati manusia. Jangan engkau pandang dirimu tidak memiliki kemampuan apapun. Jangan engkau melihat dirimu orang yang lemah, orang yang tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi selama engkau dapati hatimu memiliki hati yang merindukan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, maka Dia akan datang memenuhimu. Dia akan datang memenuhi hatimu dengan kasih-Nya. Percayalah, Tuhan melihat hati. Biarkan manusia menilai dan mencari segala sesuatu yang lahiriah. Tetapi percayalah, Tuhan tidak menilai itu.
Tuhan menilai hati. Adakah saat ini engkau mau bertobat? Adakah saat ini hatimu mau kembali kepada Tuhan? Adakah hatimu saat ini mau sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan untuk menguji hatimu, untuk memberikan hati yang baru kepadamu? Dia sanggup melakukannya bagimu. Mari jagai hati kita. Mari kita cek ulang hati kita. Di manakah saat ini hatimu engkau taruh? Engkau menaruh hatimu di hartamu kah? Engkau menaruh hatimu di jabatanmu kah? Engkau menaruh hatimu kepada ketenaranmu kah? Engkau menaruh hatimu kepada mungkin orang-orang terdekatmu, sahabat-sahabatmu. Dan tanpa engkau sadari engkau sudah jauh dari Tuhan. Di mana hatimu berada? Pada hartamu, ataukah hatimu terpaut kepada Tuhan yang selalu memberikan, menganugerahkan kebaikan dalam hidupmu dan dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengasihinya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau yang maha mengetahui Tuhan. Engkau yang melihat setiap orang yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Engkau yang mengetahui setiap hati mereka yang saat ini kering, yang merindukan jamahan Tuhan di dalam hidup mereka. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, ubahkan hati mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau penuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Engkau penuhi mereka Tuhan dengan pribadi-Mu. Hamba percaya ketika mereka Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, maka mereka pasti mengalami perubahan. Mereka pasti memiliki hati yang baru, hati yang telah diubahkan, hati yang telah dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini tanpa disadari telah jauh dari Engkau, kembali lagi kepada Engkau, membawa kembali hati mereka terpaut kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan kembali terpaut hatinya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, oh kuasa Roh Kudus menjamah mereka. Kuasa Roh Kudus Tuhan melawat hati mereka, melawat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Kami berdoa kepada Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara saat ini, tapi hamba percaya Roh Kudus terus akan bekerja di tengah-tengah umat-Mu saat ini, dan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang menanti-nantikan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah apa yang sudah diberitakan lewat firman-Nya yang disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang itu dapat membuat kita semakin mengerti dan mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin memperkenan hati Tuhan. Dan saudara, informasi pengumuman untuk ibadah kita yang akan datang atau minggu yang akan datang di awal bulan Juli nanti akan diberitahukan lebih lanjut ya, karena kita akan melihat situasi dan kondisi perkembangan di wilayah gereja Tuhan berada, apakah zonanya sudah aman. Apabila zonanya sudah aman, kita akan mulai ibadah onsite kita secara mengikuti protokol kesehatan. Mari saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita tutup dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Tuhan, ajar kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ajar kami untuk menyerap firman-Mu, mengambil firman-Mu, dan kami renungkan di dalam kehidupan kami, agar kami semakin bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Kami menjadi serupa dengan Engkau, kami semakin memperkenan hati Tuhan. Dan Tuhan, apabila kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini dan juga minggu-minggu di sepanjang minggu ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan tercurah dan menyertai, melindungi semua perjalanan, semua kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, dan tinggal bersama-sama dengan kita semua mulai hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.